Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Darmawan dengan nomor NPM 227002052. Saya dari kelas B, Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Siliwangi. Baik, di sini saya akan mereview materi teknik tegangan tinggi. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Oke, di sini saya akan membahas 4 materi. Yang pertama, teknik tegangan tinggi, yang kedua, pembangkit tegangan tinggi, yang ketiga, isolator, yang keempat, isolasi padat. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Oke, di sini materinya tentang teknik tegangan tinggi. Teknik tegangan tinggi adalah cabang ilmu kelistrikan yang mempelajari tentang produksi, transmisi, distribusi, dan aplikasi tegangan listrik yang jauh di atas tegangan yang umum digunakan. Baik, selanjutnya di gambar menara transmisi tegangan ekstra tinggi dalam kurung extra high voltage atau diagram sederhana sistem tenaga listrik. Oke, yang selanjutnya sini meliputi pembangkit tegangan tinggi, isolasi, fenomena corona, sambaran petir, pengujian peralatan listrik, dan aplikasi dalam sistem tenaga listrik. Baik, selanjutnya oke, ini yang kedua, ada pembangkit tegangan tinggi. Proses peningkatan tegangan listrik dari tingkat rendah ke tingkat tinggi. Menurunkan rugi-rugi daya pada transmisi listrik jarak jauh, meningkatkan efisiensi penyaluran energi listrik, memungkinkan penggunaan tegangan yang lebih tinggi pada peralatan listrik tertentu. Oke, di sini ada gambarnya rangkaian pencerah setengah gelombang sama bentuk gelombang luaran penyarah setengah gelombang tanpa beban. Baik, selanjutnya yaitu isolator. Bahan atau komponen yang dirancang untuk mencegah aliran arus listrik. Di sini fungsi utama isolator yang pertama, mencegah terjadinya hubungan singkat atau short circuit. Yang kedua, melindungi peralatan listrik dari kerusakan. Yang ketiga, memisahkan bagian-bagian bertegangan. Selanjutnya, contoh penggunaan isolator. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama, ada tiang listrik. Yang kedua, kabel listrik. Yang ketiga, peralatan elektronik. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada 3 gambar, contoh 3 gambar pada contoh isolator tersebut. Yang pertama di sini ada isolator, gambarnya yaitu ini. Kedua yaitu ada kabel listrik. Yang ketiga ada tiang listrik. Nah, untuk peralatan elektroniknya itu kan banyak varian. Jadi mohon maaf tidak saya gambarkan di sini. Tidak saya cantumkan seperti itu. Baik, lanjut ke materi selanjutnya. Ya, di sini ada isolasi padat. Nah, isolasi padat adalah bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik digunakan untuk melindungi komponen listrik dari kebocoran arus. Jadi, fungsi isolasi padat ini yaitu melindungi komponen listrik dari kebocoran arus. Jadi, biar si arus itu tidak overload atau ada kebocoran. Seperti itu. Di sini ada beberapa bahan isolasi padat yang umum meliputi yang pertama ada karet, yang kedua ada PVC dalam kurung polyvinyl chloride, yang ketiga ada kaca dan keramik, yang keempat ada asbes. Oke, itu semua contohnya saya sebutkan fungsi-fungsinya. Karet, yaitu untuk fleksibel dan sering digunakan dalam kabel listrik. Untuk PVC yaitu dia bisa tahan lama dan sering digunakan dalam pelapisan kabel. Selanjutnya, kaca dan keramik, dia sangat memiliki kekuatan dielektrik tinggi, baik untuk aplikasi tegangan tinggi. Jadi, ini sangat dibilang kuat lah, seperti itu. Oke,
Selanjutnya ada asbes. Dulu digunakan, tetapi kini kurang populer karena masalah kesehatan. Jadi bukan berarti tidak baik, tapi ya kurang efisien aja gitu. Makanya sekarang tidak populer lagi seperti itu. Ya, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Saya Oki Darmawan, pamit undur diri.